Assalamualaikum anak-anak, selamat datang di channel Ibu. Sebelum dimulai, ayo dukung channel Ibu dengan cara subscribe, tekan tanda loncengnya, like, komen, dan share. Terima kasih. Sebentar lagi ujian sekolah loh, mau sukses kan? Semangat! Ayo belajar dengan cara mengerjakan latihan-latihan soal. Kita tetap akan membahas soal-soal IPA sebanyak 40 soal yang materinya dari kelas 4, 5, dan 6. Di video kali ini kita khusus membahas soal nomor 21 sampai 30. Selamat belajar, jangan lupa berdoa. Bismillahirrohmanirrohim. Soal nomor 21. Perhatikan kegiatan-kegiatan berikut. 1. Kamper yang diletakkan dalam lemari lama-kelamaan habis. 2. Air yang menempel pada daun di pagi hari. 3. Pakaian basah dijemur menjadi kering. 4. Es batu di atas meja menjadi air. Pertanyaannya, peristiwa mengembun ditunjukkan oleh nomor A1, B2, C3, D4. Jawabannya adalah B2, yaitu air yang menempel pada daun di pagi hari. Itu merupakan contoh peristiwa mengembun. Kamper yang diletakkan dalam lemari lama-kelamaan habis, itu contoh menyublim. Pakaian basah dijemur menjadi kering, itu merupakan contoh menguap. Kemudian es batu di atas meja menjadi air, itu contoh mencair. Perhatikan skema perubahan wujud ini. 1. Mencair, yaitu perubahan wujud padat menjadi cair. 2. Membeku, merupakan perubahan wujud cair menjadi padat. 3. Mengembun, yaitu perubahan wujud cair menjadi gas. 4. Menguap, yaitu perubahan wujud gas menjadi cair. 5. Mengkristal, adalah perubahan wujud padat menjadi gas. Dan yang keenam itu adalah menyublim, merupakan perubahan wujud gas menjadi padat. Soal nomor 22. Perhatikan gambar berikut. Gambar ini adalah setrika dengan bagian-bagiannya yang telah diberi tanda huruf A, B, C, dan D. Pertanyaannya, bagian yang merupakan konduktor ditunjukkan oleh huruf A, B, C, D. Jawabannya adalah A. Bagian setrika yang ditunjuk oleh huruf A itu terbuat dari lempengan besi atau logam. Besi atau logam merupakan benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik, yang disebut dengan konduktor. Sedangkan bagian setrika yang ditunjuk oleh huruf B, C, dan D itu terbuat dari plastik. Plastik adalah benda yang tidak dapat mengantarkan panas dengan baik, yang disebut dengan isolator. Selain plastik, benda yang tidak dapat mengantarkan panas antara lain kayu kering, kertas, dan kain. Soal nomor 23. Perhatikan tabel berikut. Tabel ini tentang cara perpindahan panas dan contoh peristiwanya. Di kolom perpindahan panas ada X konduksi, Y konveksi, dan Z radiasi. Sedangkan di kolom peristiwa ada 1. Gerakan kacang hijau dalam air ketika mendidih. 2. Tubuh terasa panas ketika berada di dekat api unggun. 3. Ujung besi terasa panas ketika ujung yang lainnya dipanaskan. Pertanyaannya, pasangan yang sesuai antara cara perpindahan kalor dengan contoh peristiwanya adalah A. X1, Y2, dan Z3. B. X3, Y1, dan Z2. C. Y1, X2, dan Z3. D. Z1, X2, dan Y3. Jawabannya adalah B. X3, Y1, dan Z2, yaitu konduksi. Contohnya peristiwa yang ketiga, ujung besi terasa panas ketika ujung yang lainnya dipanaskan. Konveksi, contoh peristiwanya yang ke-1, yaitu gerakan kacang hijau dalam air ketika mendidih. Sedangkan radiasi, contohnya peristiwa yang kedua, yaitu tubuh terasa panas ketika berada di dekat api unggun.
Soal nomor 24. Perhatikan gambar berikut. 1. Televisi, 2. Blender, 3. Kipas angin, 4. Setrika. Pertanyaannya, alat yang mengalami perubahan energi yang sama saat digunakan ditunjukkan oleh nomor A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, D3 dan 4. Jawabannya adalah 2 dan 3, yaitu blender dan kipas angin sama-sama mengalami perubahan energi dari energi listrik menjadi energi gerak. Jika televisi mengalami perubahan energi listrik menjadi energi bunyi dan cahaya, sedangkan setrika mengalami perubahan energi dari energi listrik menjadi energi panas. Soal nomor 25. Perhatikan gambar di bawah ini. Di huruf P ada gambar ibu yang sedang menyetrika. Di gambar Q ada air yang digunakan untuk menggerakkan turbin. Gambar R adalah pom bensin. Dan gambar S ada seorang ibu yang sedang menjemur baju dan bapak yang sedang berolahraga. Pertanyaannya, pemanfaatan energi alternatif terdapat pada gambar A. P dan Q, B. R dan S, C. P dan R, D, Q dan S. Jawabannya adalah D, gambar Q dan S. Gambar Q memanfaatkan energi alternatif berupa air dan gambar S memanfaatkan energi alternatif berupa panas matahari. Air dan panas matahari dikatakan sebagai sumber energi alternatif karena ketersediaannya di alam melimpah dan dapat diperbarui. Sedangkan gambar P menggunakan energi listrik, sedangkan R menggunakan energi minyak bumi. Energi listrik dan minyak bumi merupakan energi yang tidak dapat diperbarui. Artinya jika digunakan terus-menerus maka akan habis. Soal nomor 26. Perhatikan gambar berikut. Gambar 1 menarik dan mendorong gerobak sampah, 2 membuat gerabah, 3 sebuah mobil menabrak pohon, 4 kaleng yang diremukkan, 5 bermain bulu tangkis, dan 6 bermain sepak bola. Pertanyaannya, gambar kegiatan di atas yang menunjukkan gaya dapat mengubah bentuk benda ditunjukkan oleh angka A1, 2, dan 3, B4, 5, dan 6, C2, 3, dan 4, D1, 5, dan 6. Jawabannya adalah C, gambar 2, 3, dan 4, yaitu membuat gerabah, mobil menabrak pohon, dan meremukkan kaleng. Itu semua merupakan contoh bahwa gaya dapat mengubah bentuk benda. Jika gambar yang ke-1 dan ke-6 yaitu mendorong dan menarik gerobak sampah serta menendang bola merupakan contoh bahwa gaya dapat menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Sedangkan yang nomor 5 yaitu anak-anak yang sedang bermain bulu tangkis itu merupakan contoh bahwa gaya dapat mengubah arah gerak benda. Soal nomor 27. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Menghidupkan televisi dalam waktu lama sehingga energi listrik tidak terbuang. 2. Mematikan peralatan listrik yang lain saat menghidupkan televisi. 3. Mengatur intensitas cahaya sehingga tidak terlalu terang. 4. Mengatur volume suara sehingga tidak terlalu keras. Pertanyaannya, berdasarkan perubahan energi yang terjadi, cara yang tepat menghemat penggunaan listrik saat menghidupkan televisi ditunjukkan oleh angka A1 dan 2, B2 dan 3, C2 dan 4, D3 dan 4. Jawabannya adalah D, 3 dan 4, yaitu mengatur intensitas cahaya sehingga tidak terlalu terang dan mengatur volume suara sehingga tidak terlalu keras. Soal nomor 28. Perhatikan gambar berikut. A. Rebana, B. Gitar, C. Seruling, D. Trompet, E. Biola, F. Piano. Pertanyaannya, alat musik yang dibunyikan dengan cara ditiup ditunjukkan oleh gambar A dan B, C dan D, C, E dan F,
D, A, dan F? Jawabannya adalah B, yaitu C dan D. C seruling dan D trompet itu sama-sama dibunyikan dengan cara ditiup. Rebana dibunyikan dengan cara dipukul, gitar dipetik, biola dengan digesek, dan piano dibunyikan dengan cara ditekan. Soal nomor 29. Perhatikan gambar berikut. Gambar ini menunjukkan matahari hampir tenggelam di ufuk barat. Aji berdiri di halaman rumah. Pertanyaannya, bayangan Aji akan terbentuk di arah yang ditunjuk oleh huruf apakah A1, B2, C3, dan D4? Jawabannya adalah D. Karena cahaya mataharinya datang dari arah kanan Aji yang ditunjukkan oleh nomor 1, maka bayangannya ada di sebelah kiri Aji yang ditunjukkan oleh nomor 4. Perhatikan juga contoh dan penjelasan berikut. Di pagi hari, matahari terbit di sebelah timur. Warna matahari kekuning-kuningan. Bayangan manusia berlawanan arah dengan matahari, yaitu berada di sebelah barat. Bayangannya lebih panjang daripada bendanya. Di sore hari, matahari terbenam di sebelah barat. Warna matahari kemerah-merahan. Bayangan benda atau manusia berada di sebelah timur. Jika siang hari, matahari tepat berada di atas kepala kita. Warna matahari putih, bayangan benda atau manusia tepat berada di bawah kita atau di bawah benda. Bayangan pada siang hari lebih pendek daripada bendanya. Soal nomor 30. Di soal nomor 30 ini, di pilihan jawaban telah disediakan beberapa gambar cara pembuatan magnet. Pertanyaannya, gambar pembuatan magnet dengan cara elektromagnetik ditunjukkan oleh, silakan diamati gambarnya ya anak-anak. Jawabannya adalah D. Jadi besi atau logam akan bersifat magnet jika dialiri arus listrik, yaitu oleh baterai. Kalau yang A, pembuatan magnet dengan cara induksi, yaitu mendekatkan besi atau logam dengan sebuah magnet, maka besi atau logam tersebut akan bersifat magnet juga. Sedangkan yang C itu pembuatan magnet dengan cara gosokan. Jadi magnet digosok-gosokkan ke besi atau logam dengan cara satu arah cara menggosoknya. Maka besi atau logam tersebut akan bersifat magnet juga. Kalau yang B itu bukan gambar cara pembuatan magnet, melainkan gambar sifat-sifat magnet. Yaitu jika dua kutub yang berbeda didekatkan, maka akan tarik-menarik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang baru saja kalian pelajari bermanfaat dan barokah. Sampai jumpa di latihan soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.